أيها الإخوان والأخوات, هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة ونفتتح تعلمنا في هذه المناسبة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على خير الورى في البر والبحر أجمعين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid, amma ba'du. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, saya akan buka screen-nya. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi asy-syarifah, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba, kama ta'kulu an-naru al-hataba. Sudah. Bapak Ibu sudah pernah dengar hadis ini? Sudah ya? Iya, benar. Hafal ya. Nah, ini hadis ini menarik. Dan kalau kita banyak membaca redaksi-redaksi bahasa Arab yang bervariasi, ini boleh jadi nanti kita akan bertanya-tanya mengapa kata iyakum sesudahnya, isim sesudahnya itu mansub dan seterusnya. Kemudian kita bandingkan dengan redaksi yang lain, mengapa berbeda. Nah, ini akan kita bahas. Secara makna dulu barangkali saya ingin sampaikan. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Iyyakum wal hasada, kita tahu artinya adalah jauhilah hasud, atau jauhilah hasad, atau jauhilah dengki. Jauhilah kedengkian. Hasad di Singapura, Malaysia apa diterjemahkannya? Boleh dengki, boleh Ustaz. Hasad Oh, boleh, ya. baik ya. Jadi dengki, hasad sama ya, baik. Ya, sama. Iyyakum wal hasada, ini kita tahu artinya adalah jauhilah kedengkian, atau jauhilah hasud, atau jauhilah hasad. Fa'innal hasada, nah karena, fa-nya ini diterjemahkan dengan karena. Mengapa kita harus meninggalkan, menjauhi hasud atau kedengkian? Karena, nah fa-nya diterjemahkan dengan karena. Karena sesungguhnya hasad, karena sesungguhnya kedengkian, ya'kulul hasanati, memakan kebaikan-kebaikan. Hasanatun mufradnya, jamannya hasanatun. Kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Al-hataba, kayu bakar.
Nah, ini maknanya sudah sama-sama kita paham ya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah hasud karena sesungguhnya hasud akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Begitu. Ini artinya sudah kita sama-sama paham. Nah, sekarang kita akan coba bahas secara linguistik. Pertama kata iyyakum. Saya akan coba tukar warna dulu menjadi merah. Iyyakum ini kalau kita lihat dalam bahasa misalkan di Al-Munjid, ini kata iya ini ditambah dengan kum. Sesungguhnya iya ini adalah domirun munfasilun mansubun. Iya itu adalah domir Munfasil. munfasil Mansubun. mansub untuk mansub. Misalnya kita mungkin pernah dengar terutama bapak-bapak yang ikut sholat Jumat, khatib berkata, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Atau mungkin ada yang berdoa, jazakallah, kita menjawab wa iyyaka. Nah, iya itu adalah domir munfasil mansub. Mansub. Tetapi iya tidak bisa dibaca independen. Tidak bisa dibaca iya saja. Melainkan harus disertai dengan domir mutasil berupa ka, kum, ki, kuma, dan sebagainya yang ada 18. I, ka, hu, i, ki, ha, na, kumahuma, na, kumahuma, na, kumhum, na, kunnahunna. Iya, ya, kalau kepadaku. Iya, iyaka, kalau kepadamu. Iyakum, kepada kalian. Dan di Al-Quran surat Al-Fatihah, kita juga baca sebuah ayat. Iyaka na'budu. Na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, di situ iyyaka na'budu ya. Di sini iyyaka ini adalah iyyaka merupakan domir munfasil Mansub. mansub. Makanya bermakna maf'ul bihi. Yang diterjemahkan menjadi kepadamu kami menyembah, kepadamu kami menghamba, kepadamu kami mengabdi. Nah, iyyaka na'budu. Nah, tapi lihat pada hadis ini kalimatnya iyyakum dan setelahnya tidak menggunakan fi'il tapi menggunakan isim al-hasad. Dan antara iyyakum dengan al-hasad terdapat huruf wawu. Dan kita tahu wawu ini adalah huruf athof kan? Iya. Tetapi kalau huruf athof berarti ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Al-hasada ma'tufnya. Mana ma'tuf alaihnya? Iyyakum. Iyakum. Iyyakum domir munfasil mansub. Mansub. Oke lah, sama-sama mansub. Kum iyyakum mansub, al-hasada mansub. Tapi nanti maknanya kita akan melihatnya berbeda dengan iyyaka na'budu. Kalimat iyyaka na'budu dalam ayat surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, ini na'budu ini kan fi'il mudhari, betul tidak? Iya. Nah, kalau kata na'budu kita ubah, kita tukar menjadi isim masdar. Bagaimana kalimat ini? Bagaimanakah kalimat ini? Ibadah. Iya. Iyyaka al-ibadatu. Tuh. Iyyaka al-ibadatu, kepadamu ibadah. Nah, iyyaka na'budu, iyyaka ketika sesudahnya adalah fi'il mudhari, maka iyyaka bermakna kepadamu dan itu merupakan maf'ul bihi. Iyyaka na'budu itu sama dengan na'buduka. Na'budu fi'il mudhari, fa'ilnya berupa nahnu, ka adalah maf'ul bihi. Hanya kalimat na'buduka itu fi'ilnya didahulukan. Sedangkan iyyaka na'budu maf'ul bihi-nya iyyaka dan didahulukan. Ketika kita ingin membuat domir mutasil, nah ini kan mutasil ya, domir mutasil. Ketika kita ingin membuat domir mutasil didahulukan daripada fi'ilnya, maka sebelum domir mutasil itu harus diawali oleh domir munfasil iya.
Makanya menjadi iyyaka na'budu. Nah, makanya iyyaka na'budu, iyyaka ini adalah maf'ul bihi muqaddam, maf'ul bihi yang didahulukan. Sedangkan na'budu fil mudhari, fa'ilnya adalah nahnu. Nah, ka-nya adalah maf'ul bihi pada umumnya, yakni fi'il dulu baru fa'il kemudian maf'ul bihi setelahnya, selepasnya. Nah, jadi iyyaka na'budu, iyyaka itu adalah maf'ul bihi muqaddam yang didahulukan. Na'budu fil mudhari dengan fa'ilnya. Nah, ketika kata na'budu diubah menjadi isim masdar, maka kalimatnya menjadi iyyaka al-ibadatu. Nah, perhatikan harokat al-ibadatu. Mengapa domah? Karena tidak ada amil, tidak ada huruf yang buatnya fathah atau kasroh. Kalau iyyaka na'budu terjemahannya kepadamu kami menyembah. Lalu bagaimana terjemahan dari iyyaka al-ibadatu? Iyyaka al-ibadatu artinya kepadamu penyembahan. Nah, lalu kenapa ibadatu domah? Nah, ibadatu domah selain karena memang tidak ada amil nasab dan amil jazm, tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jar atau amil khafad, maka al-ibadatu ini kedudukannya merupakan mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Mana khabar muqaddamnya? Iyyaka. Iya. Nah, sehingga kata iyyaka ini meskipun sama-sama iyyaka, namun ketika sesudahnya fi'il atau isim, maka iyyaka berubah i'rabnya. Iyyaka berbeda i'rabnya. Kalau setelah iyyaka adalah fi'il mudhari atau fi'il madhi atau fi'il ya, maka iyyaka itu merupakan maf'ul bih muqaddam. Iyyaka merupakan maf'ul bih muqaddam ketika sesudahnya adalah fi'il. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Namun ketika sesudah iyyaka adalah isim, maka iyyaka bukan lagi sebagai maf'ul bih muqaddam, tetapi sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Mana mubtada makhornya? Al-ibadatu. Makanya al-ibadatu rofa, dhammah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Gitu ya. Nah, jadi ketika iyyaka na'budu kita tukar menjadi isim, maka na'budu menjadi al-ibadatu dan al-ibadatu harokatnya dhammah karena dia sebagai mubtada makhor. Nah, sekarang lihat ke hadis Nabi iyyakum wal hasada. Bapak Ibu lihat sekarang. Iyyakum wal hasada. Setelah iyyakum ini kan domirnya kum. Kalau iyyaka domirnya ka ya. Nah, sama saja, hanya kalau kum adalah banyak, jamak, kalau ka mufrad, satu, kamu laki-laki, kalau kum kalian banyak, kalian ramai. Nah, lihat yang warna hijau di hadis Nabi, iyyakum wa, sesudah iyyakum ada huruf wawu. Sedangkan yang bawah, iyyaka al-ibadatu ada wawu tidak sebelumnya? Tidak Tidak. ada. Tidak ada. Nah, inilah rahasianya. Bahwa kalimat iyyaka al-ibadatu dan iyyakum wal hasada karena ada wawu setelah iyyakum atau iyyaka, maka wawu inilah yang membuat maknanya berbeda dan juga kedudukan sekaligus i'rab dari iyyakum dan al-hasada juga berbeda. Tadi kita sampaikan iyyaka al-ibadatu, iyyaka adalah khobar muqaddam. Al-ibadatu mubtada makhor. Nah, lalu bagaimana dengan iyyakum? Nah, iyyakum wal hasada, iyyakum di sini bukan sebagai khobar muqaddam. Tetapi iyyakum ini maknanya bermakna fi'il amar. Oh, paham. Bermakna fi'il amar. Iyyakum ini bimakna intahu atau ibta'idu. Iyyakum bimakna intahu
atau ibta'idu. Apa ibta'idu? Jauhilah ya. Oh, ya. Ustaz, ini jadi isim fi'il Ustaz ya? Ya, isim fi'il, isim yang bermakna fi'il. Karena kum maka domirnya bermakna antum, kalian. Iyakum. Kalau anta iyaka. Kalau antunna iyakunna. Kalau anti iyaki. Jadi iyakum ini adalah kalau dari segi namanya, kalau kita lihat iyakum ini adalah domirun munfasilun. Tetapi mananya bukan mansubun. Karena ini bimana al-amri. Bimana intahu atau ibta'idu ismu fi'li amrin ya. Isim fi'il amar. Tuh. Isim fi'il amar. Ismu fi'lil amri. Isim fi'il amar. Bimana intahu ibta'idu atau ibta'idu ya. Au ibta'idu. Nah, ia adalah ismu fi'lil amri. Isim fi'il amar. Isim yang bermakna fi'il amar. Mananya tahanlah atau hentikanlah atau cegahlah atau jauhilah. Ini ketika iyakum diikuti oleh isim yang sebelum isim ada huruf wawu. Kalau tidak ada huruf wawu, maka mananya bukan intahu atau ibta'idu. Bukan sebagai isim fil amar. Bukan isim yang bermakna fil amar. Nah, ketika iyakum merupakan isim fil amar dan kum merupakan fa'ilnya, kum merupakan fa'il dari iyakum, kalian, laki-laki, ramai, banyak. Maka setelah fil amar ada fa'il, maka berikutnya adalah maf'ul bihi. Itulah sebabnya kenapa al-hasada ini maf'ul bihi, maaf. Itulah sebabnya kenapa al-hasada ini Mansub. fathah, mansub, karena dia merupakan maf'ul bihi dari kata iyakum. Gitu. Jadi wal hasada ini maf'ulun bihi tuh. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih gitu. Fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, redaksi-redaksi ini kita temukan dalam hadis yang lain juga. Nanti setelah ini saya akan tuliskan. Jadi kembali saya sampaikan bahwa ketika iyakum diikuti oleh isim dan sebelum isim itu ada huruf wawu, maka isim setelah iyakum dan teman-temannya, iyaka, iyana, iyahum, dan seterusnya, maka isim sesudahnya itu merupakan maf'ul bihi dari iyakum tersebut. Oleh karena itu, maka dia adalah maf'ul bihi atau maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, sampai di sini Bapak Ibu paham? Ya. Jadi Ustaz, waw itu bukan waw ataf. Nah, kalau atof berarti nanti ada matuf Ya, alaih. betul. Ya. Makanya saya tidak mengatakan ini sebagai huruf atof, tetapi bahwa ini adalah ciri bahwa iyakum sebelumnya bermakna isim fi'il amar. Kalau tidak ada wawu, maka maknanya nanti seperti tadi, iyyaka al-ibadatu, iyyaka al-isti'anatu, kepadamu minta pertolongan. Seperti ini, contohnya lagi nih. Apa artinya Bapak Ibu? Iyyaka rojai. Apa artinya? Hanya kepada engkau kami memohon. Aku Berharap. Berharap. Oh, kami berharap. Kepadamu harapanku atau Harapanku. kepadamu aku berharap. Iyyaka rojai. Hanya. Ini kalimat ini masih jarang orang gunakan. Ini usub yang bagus, usub yang keren. Iyyaka rojai, kepadamu harapanku. Iyyaka ad-du'a'u, kepadamu berdoa. Iyyaka
Nadratu aini, kepadamu pandangan mataku. Iyaka di sini maknanya sama dengan ilaika, kepadamu. Tetapi apabila setelah iyaka, iyakum, iyahuna, dan sebagainya, teman-temannya ada 18 domir, ikahu dan seterusnya itu, apabila sesudahnya ada huruf wawu, maka wawu itu menjadi ciri bahwa iyaka, iyakum itu merupakan isim fi'il amar. Yang maknanya adalah intahu, hentikan atau berhentilah, ibta'idu, jauhilah. Dan isim sesudahnya menjadi maf'ulun bihi. Itulah sebabnya menjadi fathah. Mansubun wa alamatu nasbih fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, iyyakumul hasada ini merupakan kalimat atau jumlatun fi'liyatun. Meskipun tidak terlihat ada fi'il di sini, tetapi dari segi makna ini adalah jumlatun fi'liyatun. Bima'nal amri. Jumlah fi'liyah yang bermakna amar. Nah, lalu ada huruf fa di sini. Fa-nya fa apa? Jawab. Ya, Pak jawab. fa-nya kalau ada kalau ada perintah itu biasanya ditelanjutkan dengan kata memakai ya atau jawaban. Idhab, fanta sa'idun. Pergilah karena engkau bahagia. Kalau engkau sedang bersedih, tetaplah di sini. Tapi kalau engkau sedang berbahagia, pergilah. Idhab, fanta sa'idun. Atau idhab, fatas'ad. Nah, fa-nya merupakan jawaban dari kalimat amar atau jumlah amar sebelumnya. Jadi fa ini adalah fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Mabniun ala fathi. Fa-nya kan tidak ada menjadi fu, tidak ada menjadi fi. Fa'ul jawab mabniun ala fathi. Oke. Lalu inna. Inna apa? Inna harfun nasbi. Wa taukidi ya. Taukid. Nah, Di satu sisi dari segi i'rab, dari segi amil, inna adalah harfun nasbi, dan dari segi makna, inna itu adalah harfu taukid bermakna penguatan sesungguhnya. Mabniun ala fathi lagi. Mabniun ala fathi. Udah. Al-hasada. Ismu. ismu inna. Ismu inna. Mansubun. Subun. Wa alamatu nasbihi Nasbihi fathatun fathatun dhahiratun fi fi akhirih. akhirih. Sudah. Ya'kulul hasanati. Ya'kulu fi'lun Fi'lun mudhari'un. mudhari'un marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun Dhammatun dhahiratun fi dhahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. mustatirun taqdiruhu. Wa Huwa. fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiru huwa. Huwa. Raji'un ila Raji'un ila al-hasadu. al-hasad. Kembali kepada al-hasad. Kenapa? Karena al-hasada mudzakkar, ya'kulu juga mudzakkar. Apa domirnya ya'kulu? Huwa. Huwa. Ya'kulu. Ana akulu, anta ta'kulu, huwa ya'kulu. Ya'kulu artinya makan. Makan itu muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi. Makanya al-hasanati kenapa? Al-hasanati. Mansub. Ini Mansub. maf'ulun bihi kan? Maf'ulun bi mansub. Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi kasratun dhahiratun. Li'annahu Nasbi kasratun. Kenapa alamat nasab kok kasroh? isim jamak muannas salim. Ya, li'annahu jam'u Jamu mu'annatsin salimin. Karena ia adalah jamu mu'annas salim. Tuh. Asalnya al-hasanatu. Semula al-hasanatu doma ya. Ketika rofa. Lalu karena dia mansub, maka al-hasanatu menjadi al-hasanati. Kalau jama muannas salim harokatnya dua. Atu atau ati. Kapan atu? Kalau marfu'. Kapan ati? Kalau nasab mansub atau dan majrur. jar. Jar. Mansub atau majrur ati.
atu menjadi ati. Jadi al-hasanati ini adalah maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annu jam'un muannasun atau jam'u muannatsin salimun. Jam'u muannatsin salimun. Jam'u muannas salim. Oke, sudah. Berikutnya kita selesaikan dulu. Kama. Ka kita tuh ka adalah harfu jarin. Pujarin. Harfu jarin. Mabniun alal Alal fathi. fathi. Oke, alal fathi. Ma itu maaf Bismillah. sebentar ada yang lupa. Tadi ya kul hasanati ini fi mahalli raf'in Fi mahalli baru rafi. inna ya. Kabar inna, ya betul. Nah, ini fi mahalli raf'in Kabar inna. baru inna ya. Ya sebenarnya khabar innanya sampai selesai. Ya kul wa jumlatu ya kul hasanati kama ta'kulu narul hataba fi mahalli raf'in khabaru inna. Sebenarnya gitu, panjangnya begitu. Baik, kita lanjutkan. Kama ka harfu jarin mabni al fathi ma Isim mausul. ismul mausuli. Ismul mausuli. Mab mabniun ala sukun. Mabni al sukun Fi mahalli fi mahalli jarin. jarin majrur. Isim majrur bika. Gitu. Fi mahalli jarin majrurun bika oleh ka. Nah, selesai. Kemudian takulu fi'lun mudhari'un mabniun maaf. Fi'lun Marfu. mudhari'un marfu'un wa Marfu'an. alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Domirnya apa domirnya? Damir Takul. hiya. Domirnya. Ya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya An-naru fa'il. An-naru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dhahiratun fi akhirih. Udah. Mohon maaf kalau tulisannya tidak begitu jelas ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Udah. An-naru ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Ini ada narun, ada nurun. Maaf. Ini akar katanya sama. Narun dan nurun. Dua-duanya semula dari kata naro. Naro ya nuru. Nur lata nur. Nah, ketika narun, ini menjadi api. Ketika nurun menjadi cahaya. Nah, tapi dari segi jenis, narun itu muannas. Sedangkan nurun itu mudzakkar. Jadi kalau api itu perempuan, kalau cahaya itu laki-laki. Entah ini mengenakan tidak atau membahagiakan Bapak Ibu, tetapi orang Arab mengelompokkan narun sebagai muannas, api itu adalah perempuan, sedangkan nur cahaya adalah laki-laki. Tetapi jangan lupa, nur dan nar itu satu kesatuan. Kalau ada api, bercahaya kan? Meskipun tidak selalu cahaya itu adalah api. Atau setidaknya tidak terlihat seperti api. Meskipun kalau kita lihat dari segi apa namanya, kalau melihat dari segi mikroskop barangkali itu ada nyala juga ya. Cahaya itu kan ada nyala juga, ada apinya ya. Hanya tidak terlihat oleh mata kita yang biasa. Tetapi apapun, narun dan nur itu satu kesatuan. Sehingga cahaya dan api dalam bahasa Arab diambil dari akar kata yang sama. Hanya saja pengelompokannya kalau api menjadi muannas, kalau nurun cahaya menjadi mudzakkar. Ini barangkali menunjukkan betapa bahwa antara api dan cahaya itu dua kekuatan yang berasal dari sumber yang sama. Perempuan dan laki-laki semula atau berasal dari akar kata yang sama, berasal dari sumber yang sama. Naro ya nuru. Nah, an-naru mu'annas. Makanya fiilnya menggunakan ta'kulu dhamir hiya. Nah, sudah itu maka al-hatoba. Kenapa fathah? Al-hatoba Maf'ulun bih.
maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fatatun zahiratun fi akhirih. Udah. Nah, tadi kita lanjutkan ya. Wa jumlatu yakulul hasanati kama takulun narul hataba fi mahalli raf'in khobaru inna. Selesai begitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.